warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ya. Untuk hari ini kita hanya akan membahas latihan soal saja untuk pemahaman materi barisan dan deret aritmatika dan geometri. Langsung saja, karena kemarin kita sudah belajar tentang barisan aritmatika geometri dan deret aritmatika dan geometri. Sekarang langsung saja, di sini ada soal suku ketiga dan kelima dari barisan aritmatika adalah 17 dan 31. Suku ke-20 barisan aritmatika adalah gitu ya. Untuk yang pertama, ini kan ada kata barisan aritmatika. Nah, untuk kemarin kita belajar barisan aritmatika, rumus umumnya adalah UN A ditambah N-1 kali B. Nah, sekarang A-nya mana? Nggak ada. B-nya mana? Nggak ada. Yang ada hanya N, suku ke-20, berarti N-nya 20. Untuk itu, langkah pertama kita harus mencari nilai A sama B. Lah, mencarinya bagaimana? Mencarinya dari yang diketahui. Karena yang diketahui U3 atau suku ketiga adalah 17, suku ke-5 adalah 31. Dari suku ketiga. Suku ketiga rumusnya UN sama dengan A plus N-1 kali B. Berarti kalau suku ketiga gini, misalkan U2 itu A plus N-nya diganti 2 dikurangi 1 kali B. Berarti 2 kurangi 1, 1 B. U ketiga A ditambah, karena depannya kan selalu A. Ini 3 dikurangi 1 berapa? 2 B. Langsung kalau U ke-10 berarti A-nya tetap A, tetap ditambah sininya berapa? Diling-iling 10 dikurangi 1, 9 B. Kalau U20 nanti berapa? Depannya tetap lagi A. Sini 20 dikurangi 1 dibawa ke sini berapa? 19 B. Jadi ini kalau U3 ini rumusnya jadi A ditambah 2 B, karena 3 dikurangi 1. Ini 3 dikurangi 1 sama dengan hasilnya adalah 17. Yang kedua U5, A ditambah 5 jadi 4B sama dengan 31. Ini 5 dikurangi 1. Kalau sudah ini diapakan? Namanya adalah dieliminasi. Maksudnya dieliminasi itu bagaimana? Kita harus menghilangkan salah satu variabelnya. Maksudnya variabel menghilangkan A atau B-nya. Nah, ini nanti yang kita hilangkan A atau B. Yang akan kita hilangkan adalah A. Kenapa kok A, kok tidak B? Karena A bernilai sama. Karena A-nya bernilai sama. Yang atas A, yang bawah A. Itu artinya 1A dan 1A. Kalau B-nya kan berbeda. B-nya 2B dan 4B. Tidak sama. Makanya yang kita hilangkan adalah A yang bernilai sama. Setelah itu dikurangi ya. Sekarang biar hilang. 1 dikurangi 1 habis 0. Berarti 0 tidak usah ditulis. 2 dikurangi 4 itu berapa? 2 dikurangi 4 negatif 2B. Ini sekarang 17 dikurangi 31. Berapa 17 dikurangi 31? Negatif 14.
B sama dengan, kalau ini bentuknya perkalian maka harus dibagi. Min 14 dibagi min 2. B-nya ketemu 7. Sudah ketemu nilai B 7. Karena tadi kita harus mencari nilai A dan B. Ini yang kita cari. B-nya sudah ketemu 7. Sekarang kita mencari A. Untuk mencari A caranya gimana? Harus disubstitusikan. Maksudnya disubstitusi, Bu, atau mengganti. Jadi nanti 7 ini disubstitusikan atau digantikan ke salah satu persamaan. Terserah mau ke persamaan berapa. Kita ambil saja persamaan yang kecil adalah di U3. Berarti di sini A ditambah 2B sama dengan 17. Nanti B-nya ini diganti dengan 7. B-nya berapa? A-nya tetap lagi ditulis A ditambah 2. B-nya diganti 7 sama dengan 17. A ditambah 2 kali 7, 14 sama dengan 17. Kalau ini penjumlahan berarti nanti harus dikurangi. A sama dengan 17 dikurangi 14. A sama dengan 3. Ya. Jadi kita sudah ketemu nilai A3, B-nya 7. Baru kita ke pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Suku ke-20 barisan aritmatika adalah, yang ditanyakan adalah U20. U20 ingat tadi rumusnya apa? Depan sendiri pasti A ditambah belakangnya N dikurangi 1. Berarti 20 dikurangi 1. Ini taruh sini berapa? 19B. A-nya diganti berapa? A-nya sudah ketemu 3, berarti diganti A3. Ditambah B-nya ketemu 7. 19 kali 7. 3 tetap 3 ditambah 19 kali 7 berapa? 133. Berarti jawabannya adalah 136. Jadi dari satu soal ini kita bisa menemukan 3 jawaban. Kita harus mencari nilai A dulu. Harus mencari nilai B dulu. Setelah ketemu B kita mencari nilai A, baru mencari suku ke-20. Tuh. Sekarang untuk contoh yang kedua. Suku kedua dan suku keempat barisan geometri adalah 6 dan 12. Suku ke-10 barisan tersebut adalah sama. Kalau barisan geometri kemarin rumusnya adalah UN sama dengan A kali R pangkat N-1. A-nya padahal nggak ada. R-nya juga nggak ada. Berarti kita harus mencari nilai A dan R. Supaya ketemu nilai A dan R, kita harus mencari ini dulu. Suku kedua U2 nilainya adalah 6. Suku keempat nilainya adalah 24. Nah ini U2, berarti U2 A-nya belum ketemu, R-nya belum ketemu, N-nya 2. 2 min 1. Berarti A kali R sama dengan 6. Suku keempat
A kali R 4 dikurangi 1. A kali R pangkat 3 sama dengan 24. Untuk barisan geometri, kalau barisan aritmatika tadi kan dikurangi. Untuk barisan geometri ini dibagi, tetapi membaginya yang besar dibagi yang kecil. A dibagi A, ini kan 1A, 1A dibagi A hasilnya 1. R pangkat 3 dibagi R hasilnya R pangkat 2. Kok bisa dapat R pangkat 2? Ini karena bilangan berpangkat itu ada rumusnya sendiri ya. Misalkan R pangkat 3 dibagi R tok itu artinya R saja, itu artinya R pangkat 1. Kalau bilangan berpangkat dibagi, maka pangkatnya dikurangi. Nah, 3 dikurangi 1. Nanti kalau ada R pangkat 5 dibagi R pangkat 2, ya sama, R pangkat 5 dikurangi 2, hasilnya adalah R pangkat 3. Kalau ini hasilnya adalah R pangkat 2. 24 dibagi 6, 4. Ini R pangkat 2. Kalau R akar dari 4, akarnya 4 berapa? 2. Diingat-ingat bilangan kuadrat, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4. Jadi kebalikannya, akar 4, 2, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, dan seterusnya. Diusahakan hafal sampai 10 kuadrat ya minimal. Ini tadi sudah ketemu R-nya 2. Karena R-nya 2, sekarang kita masukkan untuk mencari nilai A. Dimasukkan ke yang kecil saja. Dimasukkan ke U2. U2 sama dengan A kali R sama dengan 6. A-nya belum ketemu, R-nya 2 sama dengan 6. Berarti 2A, A kali 2 sama dengan 6. A sama dengan 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 adalah 3. Ketemu nilai A 3, nilai R 2. Yang ditanyakan adalah suku ke-10. Berarti rumusnya A R pangkat 10 dikurangi 1. A-nya 3, R-nya 2 kali pangkat 10 kurangi 1, 9. 3 kali 2 pangkat 9. 2 pangkat 9 itu 512. Berarti dikalikan ini 15, 36. Nah, jawabannya adalah 15, 36. Kok ini tadi dapat 512, Bu? Ya, sampai jejer 9. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. Dapatnya dari sini ya. Untuk ini. Sekarang selanjutnya untuk contoh yang terakhir. Ada 3 contoh. Contoh ketiga, di dalam gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari karena ada kata paling depan berarti adalah A, 12 kursi. Baris kedua berarti gini modelnya, 12, baris kedua 14, baris ketiga adalah 16. Dari sini kita sudah bisa melihat bedanya loncatannya berapa? 2. Terus sekarang yang ditanyakan,
jika di dalam gedung tersebut ada 15 baris kursi, maka jumlah kursi dalam gedung adalah, karena yang ditanyakan jumlah kursi di dalam gedung, otomatis dari baris pertama kursi sampai baris ke 15. Berarti baris pertama ada 12, baris kedua 14, baris ketiga 16 sampai baris ke-15. Baris ke-15 ini nanti ada berapa kursi, terus semuanya dijumlahkan. Karena yang ditanyakan adalah jumlah seluruh kursi yang ada di dalam gedung. Kalau yang ditanyakan maka jumlah kursi pada baris ke-15, maka yang ditanyakan hanya baris ke-15 atau U15. Kalau yang ditanyakan jumlah kursi dalam gedung, berarti yang ditanyakan adalah S15. Kemarin sudah belajar tentang SN. Untuk SN rumusnya N/2 kali A plus UN, atau SN sama dengan N/2 kali 2A plus N-1 kali B. Terserah mau pakai yang atas apa mau pakai yang bawah, itu nanti hasilnya tetap sama. Ini yang ditanyakan jumlah kursi dalam gedung adalah S15, maka N-nya 15 per 2 kali 2A. A, kursi yang paling pertama adalah 12 ditambah N-nya 15 dikurangi 1, B-nya loncatannya adalah 2. 15 per 2 kali 2 kali 12, 24 ditambah 15 kurangi 1, 14 kali 2, 15 per 2, 24 ditambah 14 kali 2, 28. Sini lagi 15 per 2 tinggal dijumlahkan biasa, 24 tambah 28, 12, 21, 52, berarti 2 ini dicoret 1, 52 nya dicoret 26. Hasilnya adalah 15 dikalikan 26 berapa? Dicoret-coret cah. 30, 0, 3, 6, 9, 10, 0, 1, 2 tambah 1, 3. Berarti jawabannya adalah 390 kursi. Ini seluruhnya ya. Ini adalah jumlah kursi yang ada di dalam gedung itu.